Sultan Hasanuddin, seorang pahlawan nasional Indonesia, adalah sosok yang dikenal karena kegigihannya melawan penjajahan Belanda. Nama lengkapnya adalah I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe, tetapi ia lebih dikenal dengan gelar Sultan Hasanuddin. Ia lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1631 di Goa, Sulawesi Selatan, dan menjadi Raja Goa ke-16 pada usia muda. Masa kepemimpinannya dipenuhi dengan perjuangan mempertahankan kedaulatan kerajaan dari intervensi VOC. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, dengan rendah hati, saya memohon kepada saudaraku sekalian untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada abad ke-17. Letaknya yang strategis menjadikan Goa sebagai pusat perdagangan penting di kawasan timur Indonesia. Namun, kedudukan ini menarik perhatian Belanda yang ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Sultan Hasanuddin menyadari ancaman ini dan bersumpah untuk mempertahankan kebebasan kerajaannya. Pada awal pemerintahannya, Sultan Hasanuddin berusaha memperkuat armada lautnya. Ia membangun kapal-kapal perang dan melatih prajurit-prajuritnya untuk menghadapi kemungkinan serangan Belanda. Aliansi juga dibentuk dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti Kerajaan Ternate dan Tidore, untuk memperkuat kekuatan melawan kolonialisme. VOC mulai menunjukkan agresinya dengan berusaha memaksakan monopoli perdagangan di wilayah Goa. Sultan Hasanuddin menolak keras monopoli ini karena dianggap merugikan rakyatnya. Konflik pun tidak terelakkan. Peperangan besar pertama terjadi pada tahun 1660, ketika VOC menyerang Goa. Meskipun pasukan Goa berhasil memberikan perlawanan sengit, kekuatan VOC yang didukung teknologi militer modern menjadi tantangan besar. Namun, Sultan Hasanuddin tidak menyerah. Ia terus memimpin perlawanan dengan strategi perang gerilya. Ia juga memanfaatkan pengetahuannya tentang medan lokal untuk mengalahkan pasukan VOC. Perang ini berlangsung selama bertahun-tahun dan dikenal sebagai salah satu konflik terbesar di Nusantara pada masa itu. Pada tahun 1667, Belanda yang merasa kewalahan karena perlawanan sengit dari Sultan Hasanuddin akhirnya memaksa Goa menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini sangat merugikan Goa, karena mengharuskan kerajaan tersebut menyerahkan beberapa wilayah strategis kepada Belanda dan mengakui monopoli VOC. Meskipun terpaksa menandatangani perjanjian ini, Sultan Hasanuddin tetap melanjutkan perjuangannya secara diam-diam. Belanda kemudian melakukan serangan besar-besaran untuk memastikan dominasi mereka di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1669, Benteng Somba Opo, benteng utama kerajaan Goa, diserang habis-habisan oleh VOC. Setelah pertempuran sengit, benteng tersebut akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Meskipun demikian, keberanian dan kegigihan Sultan Hasanuddin membuatnya dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda. Setelah jatuhnya Somba Opu, Sultan Hasanuddin dipaksa mundur dari tahta dan menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan. Ia meninggal dunia pada tanggal 12 Juni tahun 1670 di usia 39 tahun. Meskipun perjuangannya berakhir tragis, semangatnya tetap hidup dalam ingatan rakyat Sulawesi Selatan dan Indonesia. Kisah Sultan Hasanuddin adalah bukti dari semangat pantang menyerah melawan penjajahan. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat Nusantara terhadap kolonialisme, terutama di wilayah timur Indonesia. Berkat perjuangannya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional pada tahun 1973. Warisan Sultan Hasanuddin dapat dilihat hingga saat ini, baik melalui nama-nama jalan, universitas, maupun institusi lain yang menghormati jasanya. Universitas Hasanuddin di Makassar, misalnya, berdiri sebagai pengingat atas keberanian dan kecintaannya pada tanah air. Selain itu, kisah heroik Sultan Hasanuddin juga menginspirasi generasi muda untuk terus menjaga semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Perjuangannya melawan monopoli VOC menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi dan politik di tengah tekanan global. Melalui perjuangannya, Sultan Hasanuddin menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal senjata, tetapi juga keberanian, kecerdasan, dan semangat perjuangan.
Ia adalah salah satu tokoh yang memperlihatkan bahwa kemerdekaan bangsa adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan segala daya. Meskipun Belanda berhasil menguasai sebagian wilayah Gowa, perjuangan Sultan Hasanuddin memberikan inspirasi kepada rakyat Nusantara untuk terus melawan penjajahan. Semangatnya menjadi api yang terus menyala dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia ratusan tahun kemudian. Hari ini, nama Sultan Hasanuddin dikenang sebagai simbol keberanian, patriotisme, dan cinta tanah air. Ia adalah cerminan dari semangat rakyat Indonesia yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Keteladanan Sultan Hasanuddin juga relevan dalam konteks modern, di mana bangsa Indonesia terus menghadapi tantangan globalisasi dan intervensi asing. Semangat kemandirian yang ditunjukkannya menjadi inspirasi untuk menjaga martabat dan kehormatan bangsa. Dengan segala perjuangan dan pengorbanannya, Sultan Hasanuddin bukan hanya menjadi pahlawan bagi rakyat Sulawesi Selatan, tetapi juga bagi seluruh Indonesia. Ia adalah bukti bahwa semangat dan keberanian dapat melampaui kekuatan fisik dan membawa perubahan yang abadi.